Mudi adalah pemuda 24 tahun dari sebuah desa kecil di pinggiran Yogyakarta. Sejak remaja, ia sudah terbiasa bekerja keras membantu ayahnya sebagai pekerja bangunan. Setiap pagi, ia berangkat dengan sepeda motor tuanya, membawa peralatan seadanya, dan pulang sore dengan tubuh penuh debu semen. Meski hidup sederhana, Mudi dikenal jujur, rajin, dan ramah, sosok yang banyak disukai orang di kampungnya. Suatu hari, proyek pembangunan rumah besar di pinggir desa mempertemukannya dengan Risa, seorang gadis kota berusia 21 tahun yang sedang menyelesaikan kuliahnya di jurusan arsitektur. Risa datang bersama dosennya untuk observasi lapangan, dan di sanalah mata Mudi pertama kali menatap gadis itu. Senyumnya lembut, tutur katanya sopan, tapi jelas terlihat ia berasal dari dunia yang sangat berbeda. Namun entah mengapa, semenjak hari itu, Mudi sering teringat wajahnya setiap kali memegang cangkul atau mengaduk semen. Hari-hari berlalu, dan kebetulan proyek itu berlangsung cukup lama. Risa sering datang memantau perkembangan bangunan, berdiskusi dengan tukang, dan tanpa sadar mulai sering berbicara dengan Mudi. Awalnya percakapan mereka hanya soal pekerjaan, jenis bahan, ukuran tiang, atau pola lantai. Tapi lama-kelamaan mulai menyentuh hal-hal pribadi. "Mas, nggak bosan kerja kayak gini setiap hari?" "Bosan sih kadang, Mbak. Tapi kalau mikir bosan terus, nanti nggak makan," jawab Mudi sambil tertawa kecil. Risa kagum dengan kesederhanaan cara berpikir Mudi di balik pakaian kerjanya yang lusuh. Risa melihat keteguhan, kerja keras, dan ketulusan yang jarang ia temui di kehidupan kotanya. Mereka mulai saling mengenal lebih dalam, dan tanpa mereka sadari, benih cinta mulai tumbuh di antara adukan semen dan debu bangunan. Hubungan mereka makin dekat. Setelah proyek selesai, Risa masih sering berkunjung ke desa, kadang membawa makanan untuk para pekerja, kadang hanya sekadar berbicara dengan Mudi di bawah pohon mangga di ujung sawah. Namun ketika hubungan mereka mulai diketahui orang tua Risa di kota, badai pun datang. Ayah Risa, seorang pengusaha properti sukses, sangat menentang hubungan itu. "Risa, kamu kuliah tinggi-tinggi bukan untuk menikah dengan tukang bangunan. Ayah, dia orang baik. Dia bekerja keras dan jujur." "Tidak, dunia kalian berbeda." Risa menangis malam itu. Tapi hatinya sudah mantap. Ia tahu cinta bukan sekadar status sosial. Ia mulai sering menulis surat kepada Mudi, menyemangatinya agar tidak menyerah. Mudi pun merasa bersalah. Ia tahu dirinya tak sebanding, tapi hatinya terlalu dalam mencintai Risa. Bertahun-tahun hubungan mereka berjalan diam-diam. Mudi terus bekerja siang malam, menabung sedikit demi sedikit. Ia ingin punya sesuatu untuk ditunjukkan pada keluarga. Risa, bukti bahwa ia bukan pemalas, bukan sekadar tukang bangunan. Suatu hari, Mudi memberanikan diri datang ke rumah Risa bersama pamannya. Ia mengenakan baju batik pinjaman dan celana hitam rapi. Jantungnya berdegup keras ketika berdiri di depan rumah megah milik keluarga Risa. Pertemuan itu berjalan tegang. Ayah Risa tampak menahan amarah, sementara ibunya menatap dengan iba. Mudi berbicara dengan suara bergetar tapi tegas. "Pak, saya tahu saya bukan orang berada, tapi saya janji akan bahagiakan Risa dengan cara saya. Saya tidak punya harta, tapi saya punya kerja keras dan niat yang tulus." Ayah Risa tidak menjawab saat itu. Namun, dalam diam, hatinya mulai luluh
melihat keberanian Mudi. Beberapa bulan kemudian, Risa menyelesaikan kuliahnya. Saat wisuda, Mudi diam-diam datang ke kampus, hanya untuk melihat dari kejauhan. Ia tak ingin mengganggu, hanya ingin memastikan gadis yang dicintainya benar-benar bahagia. Dan di hari itulah, Ibunda Risa menghampirinya. Mudi, ayah Risa mulai mengerti. Dia masih belum sepenuhnya setuju, tapi dia tidak lagi menentang. Mudi menatap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Baginya, itu sudah cukup. Tak lama kemudian, dengan kesederhanaan penuh makna, mereka melangsungkan akad nikah di masjid kecil dekat rumah Risa. Tanpa pesta mewah, tanpa dekorasi berlebihan, hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Risa mengalir deras. Cinta yang sempat dianggap mustahil akhirnya mendapat restu. Awal pernikahan tidak mudah. Risa harus menyesuaikan diri dengan kehidupan desa. Mencuci di sungai, memasak di dapur tradisional, dan menahan cibiran beberapa tetangga yang tak percaya gadis kota bisa betah di kampung. Tapi Risa membuktikan semuanya. Ia belajar membuat sayur lodeh, menjemur pakaian di halaman, bahkan ikut membantu Mudi mencatat pengeluaran proyek kecil yang ia tangani. Mas, hidup di sini mungkin susah, tapi aku tenang, katanya suatu malam sambil menatap langit. Karena aku hidup dengan orang yang aku cintai. Mudi hanya tersenyum, menatap istrinya dengan rasa bangga dan syukur. Tahun-tahun berlalu. Berkat kerja keras Mudi dan dukungan Risa, usaha bangunan mereka berkembang. Mudi kini dipercaya mengerjakan proyek renovasi rumah di beberapa kota. Risa membantu mengatur desain dan keuangan. Pengetahuan arsitekturnya jadi modal besar bagi bisnis mereka. Orang tua Risa yang dulu menentang, kini sering berkunjung dan bahkan membantu memberi modal tambahan. Hubungan keluarga pun membaik, penuh kebanggaan dan kehangatan. Dan pada suatu sore yang indah, Mudi duduk di beranda rumah barunya bersama Risa dan anak kecil mereka yang baru belajar berjalan. Angin lembut berhembus membawa aroma tanah basah setelah hujan. Rasanya seperti mimpi. Ya, Riz, tidak mas, jawab Risa sambil tersenyum. Ini bukan mimpi. Ini hasil dari cinta yang kita perjuangkan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah sederhana milik Mudi dan Risa. Bau nasi goreng yang baru matang memenuhi ruang dapur. Risa kini berusia 28 tahun, sedang sibuk menyiapkan sarapan sambil sesekali menatap anak pertamanya, Raffi, yang tengah belajar menulis di ruang tamu. Perutnya tampak membuncit besar. Usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Sementara itu, Mudi, pemuda desa yang kini berusia 31 tahun, duduk di teras dengan secangkir kopi hitam di tangan. Wajahnya teduh, namun mulai tampak sedikit gelisah. Usahanya di bengkel kecil yang dulu sempat ramai kini mulai sepi. Beberapa pelanggan tetap sudah jarang datang. Harga bahan baku melonjak dan pesaing di kota membuka bengkel lebih modern dengan peralatan lengkap. Namun, pagi itu, Mudi berusaha tetap tersenyum. Aku yakin rezeki itu datang bersama anak yang lahir. Kita cuma perlu sabar dan terus berusaha, ucapnya sambil mengusap perut Risa yang semakin besar. Risa menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Aku juga yakin, Mas. Aku cuma ingin kamu gak terlalu capek. Hari-hari mereka terasa hangat. Meski di baliknya, mulai ada awan gelap yang perlahan datang. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk benar-benar datang. Pagi itu,
Mudi menerima telepon dari pemasok barang langganannya. Harga suku cadang naik drastis. Sementara beberapa pelanggan besar menunda pembayaran. Tak hanya itu, salah satu montir kepercayaannya memutuskan keluar karena mendapat tawaran kerja di kota. Mudi berdiri di tengah bengkel kecilnya yang kini mulai kosong. Hanya ada suara alat yang berderit dan kipas tua yang berputar pelan. Ia menghela napas panjang. "Ya Allah, kuatkan aku," gumamnya pelan. Sore harinya, ia pulang dengan langkah berat. Risa yang sedang menyiapkan makan malam melihat wajah suaminya pucat. "Ada apa, Mas?" tanyanya lembut. Mudi diam sesaat, lalu berkata lirih, "Bengkel kita sepertinya nggak bisa bertahan lagi, Riz." Risa hanya terdiam. Sesuatu dalam dirinya seolah runtuh. Tapi ia mencoba tetap kuat. Kalau memang harus begitu, mungkin Allah sedang siapkan jalan lain, jawabnya pelan sambil menggenggam tangan suaminya. Malam itu mereka makan dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik di luar rumah. Beberapa hari kemudian, Mudi dan Risa berbicara panjang di kamar. Risa yang sudah hamil 9 bulan, kini sulit beraktivitas. Sementara kebutuhan rumah tangga meningkat. Dengan penuh pertimbangan, mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Risa di kota. Setidaknya sampai kondisi membaik. Kalau di sana, setidaknya mama bisa bantu jagain Raffi. Dan kamu bisa istirahat waktu melahirkan, ujar Mudi sambil menatap Risa dengan mata berat. Risa mengangguk pelan. "Aku tahu ini bukan keputusan mudah, Mas. Tapi aku percaya kamu gak akan menyerah." Malam itu, Mudi duduk lama di depan rumahnya yang sepi. Ia memandangi bengkel kecil yang menjadi saksi perjuangannya selama bertahun-tahun. Lampu gantung bergoyang pelan, tertiup angin. Ia menunduk, meneteskan air mata pertama yang keluar sejak lama. "Terima kasih, tempat kecil, kau sudah bantu aku menghidupi keluargaku," bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, Mudi dan keluarganya berangkat ke kota. Mobil tua pinjaman dari tetangga membawa mereka dan beberapa barang yang tersisa. Raffi duduk di pangkuan Risa yang sesekali menahan rasa sakit di perutnya. Setibanya di rumah orang tua Risa, sambutan terasa hangat namun juga kaku. Ayah Risa yang dulu sempat menolak pernikahan mereka, kini menatap Mudi dengan campuran iba dan segan. "Kamu sudah berusaha keras, Di. Sekarang fokus dulu bantu istrimu. Nanti urusan kerjaan kita pikirkan sama-sama," ucapnya pelan. Mudi menunduk hormat. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha." Risa menatap adegan itu dengan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu tidak mudah bagi suaminya menerima bantuan setelah sekian lama berjuang sendiri. Hari baru dimulai. Risa melahirkan dengan selamat seorang bayi perempuan yang diberi nama Alia. Tangis bayi itu menjadi penawar segala lelah yang mereka rasakan. Sementara itu, Mudi mulai bekerja. Serabutan membantu tetangga dan memperbaiki kendaraan warga sekitar. Pagi hari, Mudi berangkat membawa tas alat di punggung, berjalan kaki menembus jalanan kota. Sore hari, ia pulang dengan tangan penuh minyak dan baju basah oleh keringat. Namun setiap kali melihat Risa menyusui Alia sambil tersenyum, lelahnya menguap begitu saja. Risa juga membantu dengan berjualan kue kecil di depan rumah. Ibunya menolong menjaga Alia dan Raffi. Malam-malam mereka masih sederhana, tapi kini terasa hangat kembali. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai membaik sedikit demi sedikit. Mudi mulai dikenal di lingkungan sekitar
sebagai montir jujur dan pekerja keras. Beberapa pelanggan tetap datang ke rumah. Dan perlahan, rezeki kembali mengalir. Risa juga mulai membuka pesanan kue rumahan secara online. Keduanya tak lagi mengejar kemewahan. Hanya ingin hidup sederhana, saling menopang, dan membesarkan anak-anak mereka dengan cinta. Suatu malam, setelah menidurkan Alia, Mudi memeluk Risa di teras rumah. Aku gagal dulu, bukan karena kurang berusaha. Mungkin Allah cuma ingin kita belajar rendah hati, kata Mudi sambil menatap langit. Risa tersenyum, menatap bintang, dan mungkin karena Allah tahu kita harus jatuh dulu supaya tahu arti syukur. Angin malam berhembus lembut di bawah cahaya lampu kota. Dua hati yang pernah dipisahkan oleh perbedaan kini telah ditempa oleh kehidupan dan justru semakin kuat. Sudah 2 tahun berlalu sejak Mudi dan Risa tinggal di rumah orang tua Risa. Kehidupan mereka tidak seindah harapan. Walau Mudi kini bekerja sebagai montir panggilan di bengkel kecil di sudut kota, penghasilannya sering tak menentu. Kadang cukup untuk beli beras dan susu anak, kadang hanya cukup untuk ongkos bensin. Sementara itu, Risa yang berhijab dan lembut itu membantu ibunya membuat kue pesanan. Kadang juga berjualan secara online, tapi hasilnya masih jauh dari cukup. Setiap kali waktu makan tiba, meja makan terasa dingin. Risa hanya menunduk ketika ayahnya diam-diam menghela napas panjang. Kalau begini terus, sampai kapan kalian mau numpang di sini? Ujar ayahnya. Suatu malam, tanpa menatap mereka, Mudi, lelaki desa berusia 33 tahun, hanya menunduk. Ia tahu dirinya sedang berada di posisi yang sulit. Risa menggenggam tangannya di bawah meja, berbisik lirih. Sabar ya mas, nanti juga semua akan berubah. Tapi jauh di dalam hatinya, Risa pun tak yakin sampai kapan mereka sanggup bertahan seperti ini. Hari-hari berikutnya berjalan penuh tekanan. Mudi berangkat pagi buta, pulang malam dalam keadaan lelah. Namun wajah orang tua Risa makin dingin. Kadang saat makan malam, ibu Risa berkomentar halus tapi menyakitkan. Kasihan Risa. Kalau dulu mau dengar kata orang tua, mungkin hidupmu gak sesusah ini. Kalimat itu menancap di hati Mudi seperti pisau. Ia hanya menunduk, menahan diri agar tak menjawab. Namun malam itu, di kamar kecil mereka, di belakang rumah, Mudi tak bisa menahan perasaan. Riz, aku bukan gak berusaha, aku cuma belum beruntung, katanya lirih. Risa menatap suaminya dengan mata berkaca. Aku tahu mas, aku juga capek, tapi aku tetap yakin sama kamu. Mereka berdua berpelukan lama, tapi di luar kamar, dunia seakan tak memberi mereka ruang untuk bernapas. Suatu sore, Mudi pulang dengan wajah lusuh. Ia baru saja ditolak kerja di bengkel yang lebih besar karena dianggap tak punya ijazah teknik. Begitu tiba di rumah, ayah Risa duduk di teras dengan ekspresi dingin. Saya sudah bilang dari dulu, kamu itu harus tahu diri. Risa anak kuliahan, kamu cuma tukang bangunan yang jadi montir, ucapnya tanpa emosi. Mudi menatap tanah. Saya cuma mau berusaha pak, saya gak minta lebih. Tapi usaha kamu gak cukup. Kamu bawa keluarga, tapi malah bikin anak saya susah. Kata-kata itu menghantam harga diri Mudi. Ia ingin marah, tapi menahan diri. Ia hanya berkata lirih, maaf pak, saya akan cari jalan lain. Malam itu, Mudi duduk di depan kamar, memandangi langit gelap tanpa bintang. Dalam hatinya bergema kalimat yang sama berulang kali. Apa aku memang gagal sebagai suami? Sejak malam itu,
suasana di rumah semakin tegang. Makan bersama jadi hal yang jarang terjadi. Kadang Risa makan di kamar bersama anak-anaknya agar suaminya tak merasa malu. Namun diam-diam, ibunya mulai mengeluh ke tetangga bahwa menantunya tidak berguna dan cuma numpang hidup. Risa mendengar kabar itu dari salah satu sepupunya. Hatinya hancur. Ia tahu ibunya kecewa, tapi ia juga tahu suaminya sudah berjuang sekuat tenaga. Suatu malam, pertengkaran kecil pun pecah. Risa yang kelelahan tiba-tiba menangis di depan Mudi. "Mas, aku lelah. Setiap hari dengar mama ngomong begitu. Aku nggak tahan lihat kamu dihina." Mudi terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Kalau aku pergi, kamu dan anak-anak ikut aku nggak?" Risa menatapnya dengan mata merah. "Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak mau ibu makin marah." Hening panjang menyelimuti kamar kecil itu. Cinta mereka masih ada, tapi rumah tempat mereka bernaung sudah menjadi tempat yang paling sesak. Hari itu menjadi titik balik segalanya. Siang yang panas, Mudi baru pulang dari bengkel dengan baju penuh minyak. Di dapur, ia mendengar suara keras dari ruang tamu. "Risa, sampai kapan kamu biarin laki-laki itu hidup di sini tanpa tanggung jawab jelas?" teriak ayahnya. Mudi masuk dengan langkah pelan, mencoba menenangkan. "Maaf Pak, saya nggak bermaksud merepotkan. Saya sedang usaha keras." Namun ayah Risa menatapnya tajam. "Udah, cukup. Saya nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Mulai hari ini, keluar." Suasana hening. Risa terdiam. Matanya langsung berlinang air mata. "Maas." Suaranya gemetar. Mudi hanya menatap istrinya sebentar, lalu menunduk. Ia menahan gejolak dalam dadanya. Tanpa berkata banyak, ia masuk kamar, mengemasi beberapa pakaian lusuh, dan mengelus kepala anak-anaknya yang masih kecil. "Jaga mama, ya," katanya lembut sebelum melangkah keluar. Di ambang pintu, Risa berlari memeluknya, menangis tanpa suara. "Aku minta maaf Mas, aku nggak bisa berbuat apa-apa." Mudi menatapnya dalam-dalam. "Nggak apa Ris, kadang cinta juga harus diuji lewat luka." Ia berjalan menjauh di bawah langit senja, membawa hanya satu tas kecil dan hati yang hancur. Malam itu, hujan turun deras. Risa duduk di kamar sendirian, memeluk anak-anaknya yang tertidur. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia menyesali segalanya. Mengapa kehidupan yang dulu penuh cinta kini berubah jadi luka? Ibunya mengetuk pintu, tapi ia hanya menjawab, "Aku mau sendiri, Ma." Di tempat lain, Mudi berjalan di jalanan basah, mencari tempat berteduh. Ia akhirnya menemukan tempat sewa murah di pinggiran kota. Hanya kamar kecil berdinding triplek. Ia menatap foto kecil keluarganya yang ia simpan di dompet. "Aku janji, Riz, suatu hari aku akan datang lagi. Bukan sebagai beban, tapi sebagai kebanggaan," bisiknya sambil menatap hujan yang turun deras. Hari-hari berikutnya berjalan sepi. Risa berusaha menjalani kehidupan bersama anak-anaknya. Sementara hubungan dengan orang tuanya mulai renggang. Ia sering termenung di malam hari, menatap foto suaminya, berharap keajaiban datang. Sementara itu, Mudi mulai bekerja di bengkel besar di kota sebelah. Gajinya kecil, tapi cukup untuk makan. Ia tidur di ruang sempit, hidup sederhana, dan mengirim sedikit uang ke Risa diam-diam melalui teman dekatnya. Ia tak peduli jika tidak dianggap lagi oleh mertua. Yang penting, anak-anaknya tidak kekurangan. Mudi tahu, cinta bukan soal tinggal bersama, tapi tentang bertahan. Meski
dari jauh. Dan di tengah kesepian itu, mereka berdua masih saling mencintai. Hanya saja, untuk sementara waktu, jaraklah yang memisahkan. Sudah lebih dari setahun sejak Moody pergi dari rumah orang tua Risa. Selama itu pula, hidup Risa terasa kosong. Ia memang masih tinggal bersama orang tuanya. Namun suasana di rumah tak pernah sama. Ayahnya yang dulu keras, kini mulai sering diam. Ibunya juga jarang bicara. Risa mulai merasakan sesuatu yang dulu tak ia pahami. Bahwa kepergian Moody bukan sekadar perpisahan, tapi kehilangan sesungguhnya. Setiap kali malam datang dan anak-anaknya tertidur, Risa sering menatap foto pernikahan mereka yang disimpan di dalam lemari. Dia memang keras kepala, gumamnya pelan, tapi hanya dia yang pernah benar-benar berjuang untukku. Hidup di rumah orang tuanya ternyata tidak semudah yang ia kira. Sejak Moody pergi, ia sadar bahwa selama ini Moody yang selalu menahan emosi, menanggung beban, dan berusaha menutupi kekurangannya dengan kerja keras. Risa mulai menyesal, dan setiap kali menatap wajah anak-anaknya, rasa rindunya semakin menjadi-jadi. Sementara itu, Moody, lelaki desa berusia 35 tahun, kini hidup di kota kecil di pinggiran. Ia bekerja di sebuah bengkel mobil. Setiap hari ia berangkat pagi, pulang malam, dan tinggal di rumah kontrakan sederhana bersama 2 rekan kerja. Meski kehidupannya pas-pasan, Moody tak pernah melupakan Risa dan anak-anaknya. Ia sering mengirim sedikit uang lewat rekening tanpa menulis nama pengirim. Ia hanya ingin memastikan mereka tidak kekurangan. Masih mikirin dia? Tanya salah satu temannya di bengkel suatu sore. Moody tersenyum kecil. Namanya keluarga, meskipun jauh, tetap keluarga. Walau hatinya terluka, Moody tak pernah membenci Risa. Dalam diam, ia masih berdoa agar suatu hari mereka bisa kembali seperti dulu. Bukan karena kasihan, tapi karena cinta yang belum pernah benar-benar padam. Hubungan Risa dengan orang tuanya kini mulai renggang. Ia merasa tertekan karena setiap langkahnya dikontrol. Ayahnya mulai sering marah, apalagi setelah ekonomi keluarga mereka pun ikut menurun. Sudah Riz, kalau mau kerja, kerja saja di rumah, jangan keluar, kamu perempuan, ujar ayahnya suatu pagi. Risa hanya diam, menunduk, tapi hatinya terasa sesak. Ia mulai berpikir untuk hidup mandiri. Meski belum tahu bagaimana caranya, di sela waktu, ia membuat kue dan menjualnya secara online. Sedikit demi sedikit, pesanan datang. Risa mulai punya tabungan kecil, cukup untuk kebutuhan anak-anaknya tanpa meminta dari orang tuanya lagi. Namun setiap kali melihat anak-anaknya bertanya tentang ayah mereka, air matanya selalu menetes. "Bu, ayah kapan pulang?" Pertanyaan itu terus terngiang, menusuk hatinya seperti pisau. Suatu sore yang gerimis, Risa mendapat telepon dari pelanggan yang memesan banyak kue. Lokasinya agak jauh, di pinggiran kota. Karena ingin mengantarnya sendiri, ia berangkat naik ojek online. Sesampainya di sana, ia terkejut melihat siapa yang membuka pintu bengkel kecil itu. Moody, tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi matanya masih sama, hangat dan tenang. Mereka berdua terdiam beberapa detik, tak tahu harus bicara apa. "Risa," ucap Moody pelan, seolah tak percaya. "Iya, ini aku," jawab Risa dengan suara bergetar. Hujan turun lebih deras, menambah suasana canggung sekaligus mengharukan. Risa meletakkan kotak kue di meja, lalu menunduk. "Aku dengar kamu buka bengkel sendiri," katanya pelan. Moody menggeleng. "Bukan, ini bengkel teman. Aku cuma bantu-bantu." Sesaat hening.
Hingga akhirnya Mudi bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Risa tak bisa menahan air matanya. "Tidak, Mudi. Aku lelah. Aku menyesal." Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi awal dari sesuatu yang baru. Risa mulai sering datang membantu Mudi di bengkel. Bukan untuk bekerja, tapi sekadar menemani dan mengobrol. Mereka perlahan saling terbuka. Mudi masih berhati-hati. Takut Risa hanya datang karena kasihan. Tapi semakin lama, ia sadar Risa benar-benar ingin memperbaiki semuanya. "Aku tahu, aku dulu salah," ucap Risa suatu sore menatap Mudi dengan mata berkaca-kaca. "Aku terlalu dengar omongan orang. Aku lupa. Kamu satu-satunya yang selalu berjuang buat keluarga kita." Mudi menghela napas panjang, lalu menjawab lirih, "Aku juga minta maaf. Aku dulu terlalu gengsi. Aku ingin kamu bahagia, tapi caraku salah." Dari situ, keduanya mulai membangun kembali hubungan yang retak. Perlahan tapi pasti, cinta lama itu tumbuh lagi. Kali ini lebih dewasa, tanpa banyak janji, tapi penuh kesungguhan. Suatu hari, Risa memberanikan diri mengajak Mudi ke rumah orang tuanya. Ia takut, tapi merasa ini waktunya menghadapi masa lalu. Ketika ayahnya melihat Mudi, suasana sempat tegang. Namun setelah melihat bagaimana Mudi tetap sopan, tidak marah, dan tetap rendah hati, hati sang ayah perlahan luluh. "Saya datang bukan untuk menuntut, Pak," ucap Mudi tenang. "Saya cuma ingin memperbaiki semuanya. Kalau Risa masih mau menerima saya." Ayah Risa terdiam lama, lalu menatap anak perempuannya. "Kalau kamu bahagia, ayah nggak akan larang lagi." Risa menunduk sambil menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, mereka bertiga duduk bersama tanpa amarah, tanpa kesombongan. Restu itu akhirnya datang, bukan karena dipaksa, tapi karena waktu dan keikhlasan yang menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, Mudi dan Risa kembali tinggal bersama. Kini di rumah kontrakan kecil dekat bengkel tempat Mudi bekerja. Hidup mereka masih sederhana, tapi kali ini penuh ketenangan. Risa membantu menjualkan jasa bengkel lewat media sosial, dan pelanggan mulai berdatangan. Anak-anak mereka tumbuh bahagia melihat ayah dan ibunya kembali bersama. Suatu sore, ketika mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat, Risa menatap suaminya dan berkata, "Kalau dulu aku tahu cinta itu bukan soal harta, mungkin aku gak akan kehilanganmu selama itu." Mudi tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Yang penting sekarang kita belajar dari semuanya." Tahun berganti, bengkel kecil itu kini ramai. Mudi sudah punya beberapa karyawan. Risa membuka usaha kue rumahan yang cukup sukses. Mereka tak lagi kaya harta, tapi kaya pengalaman, kasih sayang, dan ketenangan. Suatu pagi, mereka berdua berdiri di depan rumah, menatap anak-anak berangkat sekolah. "Dulu kita sering berdebat soal masa depan," kata Risa sambil tersenyum. Mudi membalas dengan lembut, "Sekarang masa depan itu ada di depan mata kita." Mereka saling berpandangan. Mata yang dulu penuh air mata kini bersinar bahagia. Cinta mereka yang sempat hancur kini tumbuh kembali, lebih kuat, lebih dalam, dan lebih dewasa. Langit pagi cerah, burung-burung beterbangan. Hidup mereka mungkin tak sempurna, tapi kali ini mereka benar-benar merasa cukup. Mudi dan Risa akhirnya menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan.